Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atili Diana Fitri. Saya guru IPS yang bertugas di UPT SMP Negeri 10 Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas PGRI Madiun dengan nomor peserta PPG 2010178318. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik video pembelajaran dengan materi perdagangan internasional di kelas 9. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita seperti biasa ya, Bunda selalu dapat jam terakhir pelajaran IPS ya. Semoga kalian semua masih semangat. Semangat 1000%? Semangat, semangat, semangat 1000%. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya, seperti biasa supaya ilmunya barokah untuk kita semua ya, kita minta kepada ketua kelas untuk membantu kita berdoa. Oke, kita persilakan ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir, Nah? Dela Cecika sakit pun. Oh, sakit. Siapa lagi? Izin pun. Oh, Irma izin. Jadi ada dua temannya yang tidak hadir. Bagi yang sakit, kita doakan supaya temannya cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kelas kita kembali ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita berikutnya, Bunda juga mau memberikan apresiasi pada kalian semua ya. Karena walaupun udah siang ya, tetap kondisi kelas terjaga, bersih ya, dan kalian masih tetap rapi dan semangat. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita yang baru ya, udah ingin membahas kilas yang sebelumnya. Siapa ingat materi kita yang sebelumnya? Oh, oke. Siapa nih? Elsa, boleh Elsa. Mengenai globalisasi pun. Mengenai globalisasi, ada lagi nggak? Siapa yang ini? Ada lagi? Yang ingat pelajaran kita yang kemarin? Apa perubahan-perubahan yang ada di sekitar kamu tentang globalisasi itu? Iya. Membaca melalui buku digital. Membaca melalui buku digital. Ada lagi nggak? Ci. Penggunaan alat komunikasi seperti HP. Oke, tepuk tangan dong untuk mereka yang kamu yang masuk ke pelajaran yang sebelumnya. Oke, pada hari ini ya, materi kita materi baru yaitu tentang perdagangan internasional. Bukunya udah siap semua? Siap, Bu. Oke, silakan dibuka ya, tentang perdagangan internasional. Tapi sebelum itu ya, kamu semua harus tahu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, nah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ya, melalui kegiatan nanti tayangan PPT yang akan udah sampaikan ya tentang perdagangan internasional, kamu semua bisa menjelaskan kembali apa itu pengertian perdagangan internasional. Nah, setelah nanti kita bersama-sama juga membaca PPT, nanti PPT juga akan udah share di grup ya. Ada linknya, bisa kamu lihat kembali setelah tayang di depan ya. Nah, di sana kamu bisa mengklasifikasikan ya perbedaan-perbedaan perdagangan di dalam negeri dengan perdagangan di luar negeri. Nah, yang ketiga ya, tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah bisa minta tolong bantu baca oleh
oleh temannya. Siapa coba yang bisa bantu baca? Oke, Alia. Melalui Aura. eksplorasi hasil pengamatan perdagangan PBB tentang perdagangan internasional, peserta didik dapat menguraikan faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional dengan benar. Iya, jadi nanti kalau kita udah berdiskusi, udah lihat tayangan PPT ya, kamu nanti di akhir akan bisa menjelaskan dengan benar. Oke. Kemudian yang keempat, ya, di sana setelah kita nanti juga mencermati tayangan PPT ya, kemudian peserta didik bisa menganalisis manfaat. Jadi kamu nanti bisa mencari tahu atau menjelaskan atau menganalisa manfaat dari perdagangan internasional tersebut. Oke, yang terakhir yang kelima, coba mungkin Gawan bisa baca. Setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menangguhkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional dengan semangat gotong royong. Nah, kalau diskusi itu kan kita bergotong royong ya, kerjaannya sama-sama, ya kan, diskusi namanya ya. Jadi nanti kamu bisa merangkum hambatan-hambatan yang terdapat di dalam perdagangan internasional. Oke, perdagangan internasional. Lebih paham ya? Nah, di sini kita bersama-sama ya melihat apa itu definisi perdagangan internasional. Bisa terbaca kan? Bisa ya? Oke. Oh, kita basahkan sedikit ya. Nah, perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Di mana-mana yang namanya berdagang tujuannya adalah mendapatkan laba. Tapi kalau internasional ada lanjutannya. Penduduk yang dimaksud dapat berupa perorangan, ya, dapat individu, dapat pemerintah suatu negara atau ya pemerintah suatu negara dengan pemerintah dengan negara lain. Jadi boleh orang perorangan, ya misalnya orang nanti kalau udah gede ya punya usaha bisnis, kemudian dia melakukan perdagangan internasional ke luar negeri atas nama dia pribadi boleh, ya. Atau misalnya nih negara, nah negara kita Indonesia melakukan perdagangan internasional ke Malaysia misalnya, itu juga boleh, ya. Kemudian kita lanjut, ya. Yang berikutnya, paham nggak tuh yang udah sampaikan? Paham. Oke, alhamdulillah walaupun udah siang ya, tetap semangat. Nah, manfaat perdagangan internasional, ya. Manfaat perdagangan internasional sangat penting bagi peningkatan ekonomi suatu negara, juga bagi konsumen. Salah satu manfaat perdagangan antar negara bagi konsumen itu adalah akses yang lebih luas pada produk dan jasa yang beragam dan dapat meningkatkan kualitas hidup konsumen. Ini manfaat ya, Nak, ya. Kalau kita berdagang, biasanya ya, kalau orang berdagang itu tidak akan pernah dia selamanya untung terus, tidak juga. Enggak juga dia akan selamanya rugi, ya kan? Tapi dari berdagang, apabila seseorang menguasai bisnis apalagi ya kan, menguasai pengetahuan tentang bagaimana cara berdagang yang baik ya, itu pasti akan menghasilkan untung yang besar. Itu manfaat yang pertama, ya. Kemudian kalau negara yang melakukan perdagangan, ya otomatis ya belanja negara, pendapatan negara akan meningkat juga kalau dia melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, untuk perdagangan internasional itu nanti ada dua kegiatan ya di sana ya. Kalau kita yang menjual keluar itu namanya ekspor. Kalau orang yang mendatangkan barangnya ke dalam negeri kita, atau kita yang mendatangkan barang kita ke dalam negeri, ya barang dari luar negeri kita beli, barang dari luar negeri kita beli, ya. Kita di Indonesia kita beli barangnya dari Malaysia, itu namanya impor, gitu ya. Lanjut lagi. Faktor terjadinya perdagangan internasional. Oke, yang nomor 1 baca dulu, Lutfi. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Oke, nomor 2-nya baca Wahyu Zikri. Terlihat yuk. Oh, ini perlu kacamata nih. Oke, Mesya. Ah, siapa Dimas? Dimas.
Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapat negara. Oh, pendapatan negara. Oke, yang ketiga, Tasya. Oh, Cici aja. Boleh. Perbedaan kemampuan setiap negara. Oke, yang keempat, Sisil. Adanya kelebihan produk dalam negeri. Oke, yang kelima, Nopi. Keinginan membangun kerjasama. Oke, yang keenam adalah Dodi. Coba. Era globalisasi. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua yang udah banyak soal mudah. Oke, kita berikutnya ya. Perbedaan perdagangan dalam dan luar negeri itu ada perbedaannya ya. Yang pertama perbedaannya itu dari jangkauan wilayah. Kalau dalam negeri otomatis antar kabupaten, antar kecamatan, antar provinsi. Kalau luar negeri antar negara, antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Amerika, Indonesia Cina, seperti itu ya. Kemudian cara pembayaran, enak kalau kita berdagang dalam negeri, ya. Misalnya kalian belanja ke kantin, bayarnya nggak pakai dolar kan, pakai rupiah. Tapi coba kalau kalian pergi ke Malaysia, belanja di KFC-nya, bayar pakai rupiah, mah orang yang diterima? Tidak, itu gaji kasar ya. Jadi kalau misalnya kita mau berbelanja, mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri kita, kita itu ada kesepakatan untuk pembayaran. Biasanya mereka lebih menyenangi membayar pakai mata uang mereka dong, ya kan? Jadi nggak menyulitkan mereka untuk menukarnya. Kemudian sistem distribusi, ya. Sistem distribusi itu adalah penyalurannya. Kalau dalam negeri enak, apalagi antar kota, apalagi di dalam kota, ya kan? Misalnya dari Karya Indah ke Pekanbaru, itu gampang. Tapi kalau ke luar negeri, ya tentu kita akan menggunakan kapal laut, misalnya ya, pesawat, misalnya itu ongkosnya lebih besar ya. Kemudian peraturan yang berlaku, nggak sama ya nak ya. Peraturan yang berlaku di dalam negeri kita dengan luar negeri tentu berbeda. Kemudian tatap muka langsung penjual dan pembeli, ya. Coba tatap muka langsung, kalau kita dalam negeri bisa tatap muka langsung. Kalau di luar negeri kita mungkin PC aja, ya, via email, foto-foto, ya kan. Kemudian biaya angkut barang otomatis lebih besar ke luar negeri, ya. Kemudian tingkat persaingan, biasanya kualitas barang yang kita jual atau kita ekspor ke luar negeri itu harus sangat bagus, karena nanti di luar negeri, saya kita ekspor barang kita ke Amerika. Di Amerika itu kan juga banyak negara-negara lain, ya, yang mendatangkan barang yang ke sana. Jadi ya kita harus bersaing, ya. Oke. Hambatan perdagangan internasional. Biasanya ya, kalau sebuah negara itu, apalagi negara yang masih berkembang kayak kita Indonesia, itu kan masih negara berkembang ya. Nah, itu kalau dalam perdagangan internasional itu ada kebijakan-kebijakan tertentu yang diberlakukan. Apa gunanya kebijakan tersebut? Untuk melindungi produk-produk di dalam negeri kita. Jadi mungkin kebijakannya bisa jadi dibatasi, ya, barang-barang yang masuk ke dalam negeri kita, kemudian dikenakan pajak untuk orang-orang yang barangnya masuk ke dalam negeri kita. Kalau enggak nanti produksi dalam negeri kita nanti bisa bangkrut karena tidak kuat bersaing dengan produk luar negeri. Kemudian terjadinya konflik domestik di suatu negara. Nah, kadang-kadang nih pertama baik, namanya kayak kita teman, kadang baik, tiba-tiba ada aja kesalahpahaman, ya, jadinya nggak baikan. Ada ya seperti itu ya, konflik ya. Atau misalnya kita kerjasama dengan negara tersebut, tiba-tiba negara tersebut mengalami konflik perang misalnya, otomatis terganggu ya kerjasama kita di sana ya. Kemudian lagi waktu dan persyaratan impor dan ekspor itu beda. Kalau kita di sini kan mau jualan dagang antar tempat toko, kalau kita di sini boleh, udah selesai. Kenapa? Pembayaran kita sama, mata uang kita sama, ya kan? Kita langsung natap muka orang gitu kan. Tapi kalau untuk di luar negeri ya, itu waktu dan syarat itu akan diberlakukan. Oh, Anda mau
impor barang dari saya? Syaratnya ada. Syaratnya apa? Mungkin pembayarannya harus tunai. Pembayarannya dulu baru barangnya. Ada seperti itu kan? Jadi takut COD. Kalau COD ntar kabur orangnya. Ya. Kemudian perbedaan mata uang tadi itu udah pasti banget ya. Kalau perdagangan kita lakukan dengan negara lain, otomatis mata uang kita berbeda. Oke, sampai di situ ada ditanyakan nggak? Udah paham semua? Paham? Paham. Kita masih lanjut ya. Masih ada ya hambatan ya. Ini ngantuk apa semangat nih? Semangat dong ya kan. Oke, semangat 1000% dulu. Semangat 1000%. Oke, jadi gue training misi lagi. Nah, di sana ada kualitas sumber daya manusia. Jadi ekspor impor itu bukan hanya produk tapi juga jasa seperti tadi pengertiannya. Yang jasa tadi itulah manusia tadi. Misalnya kita di sini punya tenaga ahli untuk membuat pesawat. Nah, orang Malaysia mungkin dia nggak punya, dia minta dari negara kita, itu namanya perdagangan internasional. Tapi sifatnya jasa, bukan orangnya yang dijual, ya. Kemudian keterlibatan organisasi ekonomi regional. Jadi biasanya kalau kita melakukan perdagangan internasional, kita ada perlindungannya, ya. Kayak perdagangan, contoh-contoh perdagangan yang dilakukan di dalam kawasan regional. Nanti di KPD ada ya. Kemudian proses transaksi yang sulit dan beresiko banget. Nanti barangnya udah dikirim, ya, ternyata sampai tempat kita karena melalui darat, laut, udara, sampai tempat kita udah tumbuh, terisi air atau apa segala macam rusak, ya, namun beresiko ya. Oke, sampai di sini paham semua nggak? Paham ya, jelas ya? Oke, alhamdulillah. Oke, berdasarkan tayangan PPT di atas, ada pertanyaan? Oke, Tasya duluan. Apakah semua negara melakukan perdagangan internasional? Ada yang bisa jawab? Oke. Iya, bisa. Oke, bisa ya. Jadi semua negara-negara itu bisa melakukan perdagangan internasional, ya. Karena apa? Karena nanti setiap negara itu kan sumber daya alamnya berbeda-beda. Jadi otomatis kita juga misalnya Indonesia dari Malaysia, kita ngekspor dari impor dari negara Malaysia untuk datang ke negara kita mungkin karet, ya, karena karet kita kurang misalnya gitu ya. Orang Malaysia misalnya impor dari negara kita beras karena kita penghasil beras. Jadi bisa beda-beda, semua negara bisa. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke. Negara-negara mana saja yang paling banyak melakukan kegiatan perdagangan internasional? Oke, negara-negara mana saja? Oke, Ji. Negara-negara maju. Karena apa, Nak? Karena negara-negara maju itu mereka kan teknologinya sudah canggih, ya. Biasanya mereka itu sudah bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sisanya untuk diekspor ke luar negeri. Oke. Ada lagi? Oh, masih ada, siapa? Apakah kegiatan perdagangan internasional boleh dilakukan oleh siapa saja? Oke, Dodi yang pengen jawab langsung. Boleh, karena tidak ada batasan bagi siapa saja yang ingin melakukan kegiatan tersebut. Oke, mantap, tepuk tangan untuk semua. Nah, kemarin ya udah bagi kelompok. Ya, jadi tadi kemarin juga di grup udah sampaikan bahwasanya ketika udah masuk kelas untuk menghemat waktu kalian sudah duduk secara kelompok. Terima kasih banyak ya karena kalian semua sudah mengikuti instruksinya dengan baik. Oke, Bunda minta tolong ketua kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil RKPD. Satu orang, kelima. Kurang satu, Nek. Sini, masuk kurang. Kurang satu. Oh, pas. Oke. Nah, di sana ada petunjuk untuk pengerjaan ya. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Silakan berdiskusi untuk mencari jawabannya ya. Supaya presentasi kalian nanti dengan baik. Oke, di dalam lebih. Oke. Ya. Karena ada teman yang nggak datang ya, dua ya. Jadi berbagi KKPD-nya. Silakan mulai dikerjakan sambil kamu mengerjakannya ya. Link untuk PPT udah kirim di grup ya.
ya. Nanti kita juga akan tayangkan sebuah video yang berkenaan dengan perdagangan internasional ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, sabar. Bisa? Kalau kan itu pertanyaan pilihan. Ketiga ngapain sih kalau memang jadi ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, silakan ya. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak ya presentasi dari temannya ya. Selamat siang kepada yang beragama non-muslim. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Natasha. Jadi saya Suci. Saya Yusrina. Negara bagi konsumen adalah akses yang lebih luas pada produk dan jasa yang beragam, yang dapat meningkatkan kualitas hidup konsumen, memenuhi kebutuhan barang dan jasa, keinginan memperoleh keuntungan, perbedaan kemampuan setiap negara. Perbedaan luar negeri adalah perdagangan lintas batas negara. Perbedaan dalam negeri adalah pada batas negara. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Elsa. Apa saja faktor yang dapat menghambat perdagangan
internasional, yaitu perbedaan masa uang, kebijakan perdagangan internasional, dan perbedaan kualitas sumber daya alam. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Apa saja manfaat perdagangan internasional? Baiklah, ada beberapa manfaat perdagangan internasional, yaitu pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Oke, baiklah. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih pada teman-teman ya yang telah menyampaikan presentasinya dengan baik. Oke. Kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Oke, silakan kelompok 4 maju. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 4. Kasih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Dodi Heri. Saya Kira Pertiwi. Saya Elsa Nari. Saya Abdul Fikri. Lagi masuk Fiandi. Baiklah, kami akan menampilkan hasil presentasi kami yang dibawakan oleh Cika. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan perdagangan luar negeri, kegiatan yang dilakukan dalam wilayah satu negara, sedangkan perbedaan perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Dari presentasi kami tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Istina silahkan. Apa dampak negatif dari perdagangan internasional? Eksploitasi sumber daya ketergantungan dengan negara lain, penyanjangan ekonomi dan lainnya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, Aura. Apa saja bentuk-bentuk perdagangan internasional? Satu, perdagangan bilateral. Dua, perdagangan multilateral. Tiga, perdagangan regional. Oke. Ada lagi? Apa saja kebijakan perdagangan internasional di Indonesia? 1. Tarif. 2. Subsidi ekspor. 3. Pembatasan impor. 4. Pengembangkan ekspor sukarela. 5. Persyaratan kandungan lokal. 6. Subsidi kredit ekspor. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah ya. Karena tadi sudah lihat tadi pertanyaan yang muncul dari teman-temannya tadi sangat-sangat bagus ya. Oke, di sana kalian menggali gitu, mengeksplorasi gitu masalah apa yang terdapat dalam perdagangan internasional tersebut. Oke, kelompok sih. Nah, berarti kelompok 3 dua lagi. Karena kelompok 4 tadi mereka ini ya, duluan tadi. Jadi mereka nanti akan lanjut presentasi. Silakan. Ini tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kelompok kami. Definisi perdagangan internasional yaitu dapat diartikan seperti sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual pada suatu pasar demi mencapai keuntungan maksimal bagi kedua belah pihak.
Manfaat perdagangan antar negara dan perdagangan yaitu dapat akses yang lebih luas pada produk dan jasa yang beragam yang dapat meningkatkan kualitas hidup konsumen. Jelaskan manfaat perdagangan. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang terjadinya perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam yang disebut absolute advantage. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Ketiga atau yang terakhir, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang dan kualitas barang. Keunggulan dari negara tersebut dapat memproduksi barang dengan biaya produksi. Asia Industrial Cooperation atau ALCO. 2. Kerjasama di sektor cadangan pangan. Ada lagi? Sebutkan kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan Malaysia. Bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, dan kerjasama anti teroris. Sekian dapat kami sampaikan dan untuk kami kurang lebih saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir yang presentasi. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada itu mohon didengarkan. Hasil diskusi yang kami bikin akan dibacakan oleh Siswa. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Manfaat perdagangan antar negara bagi konsumen, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah. Faktor-faktor terjadinya perdagangan internasional, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan perdagangan luar negeri, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan menjadi besar. Kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Tiga, sebagai diskusi kami ada lagi keterangan. Faktor yang tidak termasuk latar belakang munculnya perdagangan internasional adalah Perbedaan iklim dan cuaca. Ada lagi. hambatan apa saja yang dalam perdagangan internasional. 1. Harga barang luar negeri lebih murah dari barang dalam negeri. 2. Memang yang lebih. 3. Adanya proteksi. 4. Adanya kuota, peraturan dan duty. 5. Pertentangan politik dan perperangan. Ada lagi. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang dalam perdagangan internasional adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, dan perbedaan teknologi dan teknologi. Baik, itulah diskusi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan tidak sesuai. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah hasil daripada presentasi masing-masing kelompok ya. Dan tadi juga presentasinya sangat bagus ya. Tapi kira-kira siapa ya yang paling bagus presentasinya? Satu. Oke, kita berikan apresiasi karena yang semangat apresiasinya tepuk tangannya semangat ya. Karena apa? Karena semua kelompok itu bagus. Pertanyaan juga tadi inspiratif banget pertanyaannya. Jangan sangat-sangat menggali, sangat-sangat mengeksplorasi dari pertanyaannya ya. Oke, nah
ya kalian sudah mencatat poin-poin penting ya di dalam buku catatan kalian masing-masing. Mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan. Oke, Ekle silakan. Perdagangan internasional adalah proses tukar menukar barang antar dua negara atau lebih untuk pendapatan laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintahan negara lain. Oke, ada lagi yang bisa membuat kesimpulan? Ada? Oke, Sina silakan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, ada lagi yang bisa membuat kesimpulan, menarik kesimpulan dari apa yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kamu tadi? Oke, Dodi silakan. Manfaat perdagangan internasional. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Oke, ada lagi yang bisa? Oke, tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh teman kamu dan jawaban-jawaban tadi ya. Jadi perdagangan internasional tersebut ada hambatannya sesuai dengan PPT kita tadi ya. Ada hambatan perdagangan. Nah, tadi dijelaskan oleh teman kamu berdasarkan pertanyaan juga. Hambatan perdagangan itu ada berupa pembatasan ya. Barang yang pembatasan barang yang dulu. Oke. Barang-barang yang masuk itu dibatasi. Ada kuota, ada pajak, tadi juga dijelaskan oleh teman kamu ya. Nah, kemudian tadi juga ada contoh-contoh negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional. Ada juga tadi dari pertanyaannya ya, bentuk-bentuk kerjasama yang terjadi di kawasan ASEAN seperti yang disampaikan oleh Tasya tadi. Nah ini kita nih dari ada orang yang melakukan kegiatan untuk berbelanja dari luar negeri, mendatangkan barang ke dalam negeri. Ada juga orang yang menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Itu ada istilahnya. Untuk orang yang melakukan kegiatan ekspor itu apa namanya? Eksportir. Oke. Orang yang melakukan kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri, kegiatan impor itu orangnya disebut importir. Oke, tepuk tangan untuk semua. Bisa menggali informasi dari tayangan PPT dan presentasi teman-teman kamu tadi. Baiklah, Nak, ya. Di akhir pembelajaran kita hari ini, ya, Bunda ingin bertanya, apa sih yang menarik dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Elsa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara, negara bisa melakukan kegiatan perdagangan internasional dan saya ingin menjadi eksportir juga. Iya, oke, kita doakan Elsa ya, semoga nanti depannya bisa menjadi seorang eksportir. Nah, amin ya rabbal alamin. Oke, selain daripada apa yang menarik ya, apa yang membuat kamu penasaran pada pelajaran pada hari ini? Saya Bun. Oke, Galang baru. Saya penasaran. Saya penasaran bagaimana menjadi eksportir yang baik. Oh, dia penasaran untuk menjadi eksportir yang baik itu seperti apa. Kita doakan nanti Galang ke depannya bisa belajar ya dengan sukses ya, sehingga dia bisa meraih cita-citanya juga menjadi eksportir. Tepuk tangan lagi. Baik, Nak. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak semua bisa menyimak dengan baik apa yang tadi telah dijelaskan dan dipresentasikan oleh teman-teman kamu semua. Nah, untuk tugas kamu di rumah jangan lupa ya, perhatikan, amati di sekeliling kamu, sekitar kamu, nanti buat tabel-tabel ya. Kemudian di situ di dalam tabel tersebut ya, buat apa-apa saja barang-barang yang kemungkinan bisa untuk dilakukan kegiatan ekspor. Bisa ya? Nah, jangan lupa belajar juga materi kita yang pertemuan berikutnya. Tapi sebelum materi kita pertemuan berikutnya, ya, untuk memperjelas materi perdagangan internasional di pertemuan kita minggu depan, ya, kita akan membuat peta konsep dulu terlebih dahulu.
Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat peta konsep tentang perdagangan internasional. Ya, nanti kita akan bagi lagi kelompoknya, terus nanti ya kita akan benar nanti melalui WA itu juga akan sharing ya apa-apa saja yang kita butuhkan untuk membuat peta konsep. Oke? Oke. Baik, terima kasih banyak. Bunda ucapkan juga kepada Anda semua yang telah mengikuti pelajaran Bunda pada hari ini dengan maksimal karena hari telah siang ya. Ini jam terakhir, perut mungkin udah beroncongan juga ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita minta tolong lagi kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang. Tapi sebelum pulang kita bersama-sama merapikan kelas kita terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kamu di besok hari bisa cepat ya, jadi nggak perlu nyusun-nyusun meja lagi. Oke, terima kasih buat anda semua. Alhamdulillah ya, pelajaran kita hari ini sukses.